Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Di sebuah kampung tempat Abu Nawas tinggal, hiduplah seorang pemuda yang suka berbuat usil. Hampir semua warga pernah menjadi korban keusilannya. Yang membuat warga kesal, pemuda ini sama sekali tidak punya sopan santun pada yang lebih muda. Ia tak segan-segan mengganggu, apalagi kepada yang lebih tua. Ia juga berani bertindak seenaknya. Bagi si pemuda, yang penting ia puas dan bisa tertawa. Hingga pada suatu hari, si pemuda pun merasa suntuk. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan keliling kampung. Saat sedang asik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat seorang pria tua berjalan dengan tongkat. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas, si pemuda langsung terbesit ide untuk mengerjainya. Ia pun mengikuti Abu Nawas hingga sampai di sebuah warung tempat Abu Nawas biasa berkumpul dengan kawan-kawannya. Abu Nawas duduk santai bersama teman-temannya. Sementara si pemuda menghampiri dengan wajah penuh rencana usil. "Kek, saya perhatikan kakek ini jalannya lambat. Padahal kakek kan udah pakai tongkat," ujar si pemuda tanpa basa-basi. Kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan ucapannya yang kurang sopan membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Namun dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Saya ini kan sudah tua, wajar kalau saya jalannya lambat. Beda dengan kamu yang masih muda." "Ya iya sih kek. Nah, karena kakek ini sudah terlihat sangat tua, kira-kira kapan kakek mati?" tanya si pemuda sambil tersenyum lebar. Ucapan itu membuat orang-orang di warung tersentak, termasuk Abu Nawas. Tapi dengan tenang Abu Nawas bertanya, "Maaf anak muda, bisa kamu jelaskan maksud pertanyaanmu tadi?" Si pemuda pun menjawab sambil tertawa, "Begini kek, kalau kakek mati, nanti saya mau titip surat buat ayah saya. Ayah saya itu sudah mati beberapa tahun yang lalu kek." Mendengar ucapan itu, Abu Nawas pun merasa kesal. Namun ia tahu jika ia marah, si pemuda justru akan merasa puas karena berhasil mengerjainya. Dengan senyum penuh makna, Abu Nawas pun menjawab, "Terima kasih atas kepercayaanmu anak muda. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaanmu." "Loh, kenapa kek? Apakah kakek keberatan?" "Tenang saja kek, suratnya nanti saya selipkan di kain kafan kakek kok," balas si pemuda masih mencoba meledek. "Bukan itu masalahnya anak muda," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Kalau nanti saya mati, saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir, saya punya solusi. Lebih baik kamu pergi ke Mesir. Surat untuk ayahmu bisa dititipkan ke Fir'aun. Dia pasti tahu alamatnya." Spontan ucapan Abu Nawas membuat semua orang di warung tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak bisa menahan gelak tawa hingga perut mereka terasa sakit. Sementara itu, wajah pemuda mendadak pucat dan menahan malu tanpa berkata apa-apa lagi. Pemuda itu langsung pergi meninggalkan warung dengan langkah yang gontai. Kisah selanjutnya. Awal kisah, suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk menemui seorang ulama besar yang terkenal sangat bijak dan taat beribadah. Ulama ini dikenal sangat dihormati oleh banyak orang di kota itu karena ilmu dan ketaatannya kepada Allah yang luar biasa. Abu Nawas berpikir, jika ada orang yang tahu siapa yang paling dicintai oleh Allah, tentu saja dia. Setibanya di rumah sang ulama, Abu Nawas dengan senyum nakal berkata, "Assalamualaikum wahai guru yang bijak." "Waalaikumsalam Abu Nawas," sahut sang guru. "Ada keperluan apa engkau datang kemari Abu Nawas?" tanya sang ulama.
Abu Nawas pun menjawab, "Maaf Tuan Guru, aku datang ke sini untuk menanyakan satu hal yang sangat penting. Siapakah yang paling dicintai oleh Allah?" Ulama itu mengangkat wajahnya dan tersenyum lembut. "Abu Nawas, pertanyaanmu memang mulia sekali. Orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang taat, yang beribadah dengan penuh kesungguhan, yang menjauhi segala dosa dan selalu mengikuti ajarannya." Abu Nawas mengangguk, tapi di dalam hatinya ia merasa masih ada sesuatu yang belum terjawab. "Oh begitu ya. Lalu orang yang sering berbuat salah, yang bahkan kadang lupa beribadah, apakah mereka tidak dicintai Allah?" tanya balik Abu Nawas. Sang ulama tersenyum lebar mendengar pertanyaan yang cukup mengejutkan itu. Sang ulama melanjutkan, "Tentu saja Abu Nawas, mereka yang selalu berusaha mendekatkan kepada Allah dengan taubat, dengan kesadaran akan dosa-dosanya, dan berusaha untuk memperbaiki diri, pasti akan mendapatkan kasih sayangnya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Abu Nawas memandang sang ulama dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Jadi, apakah itu artinya orang yang taat beribadah tidak lebih dicintai Allah daripada mereka yang bertaubat? Ulama itu terdiam sejenak. Tentu saja taubat adalah pintu yang sangat besar untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Tidak ada yang lebih besar bagi Allah selain hambanya yang kembali dengan tulus, yang menyadari kehilafannya dan berusaha berubah menjadi lebih baik. Abu Nawas tersenyum tipis. Jadi kalau begitu, orang yang paling dicintai Allah itu adalah mereka yang tidak hanya taat, tetapi juga yang sadar akan kelemahan dan kesalahannya, yang terus berusaha meski pernah jatuh, sahut Abu Nawas. Ulama itu mengangguk. Betul Abu Nawas, setiap orang meskipun pernah jatuh selalu ada kesempatan untuk kembali dan mendekat kepada Allah. Allah sangat mencintai hambanya yang selalu kembali kepadanya dengan hati yang tulus, sahut sang ulama. Setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan dari sang ulama, Abu Nawas dengan penuh renungan pulang dari rumah sang ulama. Ia merenungkan kata-kata ulama tersebut, menyadari bahwa bukan hanya orang yang taat yang dicintai Allah, tetapi juga mereka yang berusaha dengan sepenuh hati untuk memperbaiki diri, bahkan jika mereka pernah tersesat. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendatangi seorang ulama besar di masjid. Dengan wajah penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, "Wahai Tuan Guru, aku mendengar bahwa ada mayat yang ditolak oleh bumi. Benarkah itu mungkin terjadi? Jika benar, mengapa bisa demikian?" Sang ulama tersenyum bijak. Ia tahu bahwa Abu Nawas bukan sekedar bertanya, tetapi ia ingin belajar sesuatu yang mendalam. Maka ia pun mulai bercerita. "Abu Nawas, dengarkanlah. Ada sebuah kisah dari masa Rasulullah yang menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Dahulu ada seorang lelaki Nasrani yang memutuskan masuk Islam. Ia belajar Al-Quran dengan tekun, bahkan hafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Ia juga sering membantu Rasulullah dalam menulis. Dari luar, ia tampak seperti muslim yang baik. Namun, dalam hatinya, iman itu tidak tumbuh." Abu Nawas mengangguk penuh perhatian. "Lalu, apa yang terjadi Tuan Guru?" tanyanya. Sayangnya lelaki itu akhirnya murtad dan kembali ke agamanya yang lama. Tidak hanya itu, ia mulai mencela Nabi Muhammad dengan ucapan yang sangat buruk. Ia berkata, "Muhammad tidak tahu apa-apa selain apa yang aku tuliskan untuknya." Tentu saja, ini adalah kebohongan besar dan penghinaan yang amat keji terhadap Rasulullah. Lanjut sang ulama,
Abu Nawas mengeritkan dahi. Lalu, apa yang dilakukan Rasulullah terhadapnya? Sang ulama melanjutkan, Rasulullah tidak perlu melakukan apapun karena Allah sendiri yang menunjukkan kekuasaannya. Tak lama setelah itu, lelaki itu meninggal dunia. Kaumnya mengurusi jenazahnya dan menguburkannya dengan hormat. Tetapi keajaiban terjadi. Keesokan harinya, mereka menemukan mayatnya tergeletak di atas tanah, keluar dari kuburnya. Sang ulama melanjutkan, kaumnya mengira bahwa ini perbuatan Rasulullah dan para sahabat. Maka mereka menggali lagi kuburannya, kali ini lebih dalam, lalu menguburkannya kembali. Tapi keesokan harinya, mayat itu kembali ditemukan di atas tanah. Mereka mencoba lagi untuk ketiga kalinya, menguburkannya lebih dalam lagi. Tapi tetap saja, mayat itu tergeletak di atas bumi keesokan harinya. Sang ulama melanjutkan dengan nada serius. Akhirnya mereka sadar bahwa ini bukan perbuatan manusia. Allah menolak bumi untuk menerima jasad lelaki itu sebagai hukuman atas dusta dan penghinaan yang dilakukannya terhadap Nabi Muhammad. Pada akhirnya, mereka membuang mayat itu jauh dari pemukiman mereka. Abu Nawas termenung mendengar cerita itu. Setelah beberapa saat, ia berkata, sungguh ini pelajaran besar. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Bahkan, bumi pun tunduk kepadanya. Dan kehormatan Rasulullah dijaganya dengan cara yang luar biasa. Sang ulama tersenyum. Benar sekali Abu Nawas, maka jagalah lisanmu, hatimu, dan imanmu. Hormatilah Rasulullah sebagaimana Allah memuliakannya. Abu Nawas bangkit dan mengangguk dengan hormat. Terima kasih Tuan Guru, kisah ini akan aku ceritakan kepada orang-orang agar mereka semakin mencintai Rasulullah dan berhati-hati dalam setiap perkataan mereka. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, istana kerajaan dipenuhi sinar matahari yang hangat. Burung-burung bernyanyi riang di taman istana. Namun, di dalam aula besar, Baginda Raja sedang duduk termenung di singgasananya. Dahinya berkerut dan tatapan tajam menatap kejauhan. Ada sebuah pertanyaan yang terus menggoda pikirannya. Para penasihatnya telah mencoba menjawab, tapi tak satu pun memuaskan hati sang raja. Akhirnya, raja memanggil satu-satunya orang yang selalu punya jawaban cerdas untuk setiap pertanyaannya. Pelayan, segera panggil Abu Nawas. Aku ingin ia datang ke istana sekarang juga, titah Baginda Raja. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas tiba. Ia berjalan santai menuju aula, mengenakan jubah sederhana dengan senyum lebar yang selalu menghiasi wajahnya. Semua orang yang melihatnya pasti merasa terhibur, termasuk raja sendiri. Salam sejahtera untuk Baginda Raja, ujar Abu Nawas sambil memegukkan badan penuh hormat. Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang sudah lama menggangguku, kata raja dengan nada serius. Ia menatap Abu Nawas dengan mata penuh penasaran. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu raja akan menguji kecerdasannya lagi. Hamba siap mendengar, Baginda. Raja memiringkan tubuhnya sedikit ke depan, lalu berkata, jika Allah itu maha kuasa, mengapa dia masih menciptakan malaikat? Bukankah Allah bisa melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan siapapun? Semua orang di aula terdiam. Pertanyaan itu terdengar berat dan mereka menunggu dengan tegang untuk mendengar jawaban Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia tersenyum, mengusap janggutnya, lalu berkata, Baginda, hamba akan menjawab pertanyaan itu. Tapi hamba punya satu permintaan kecil. Raja mengangkat alis.
Permintaan apa itu Abu Nawas? Bolehkah hamba menggunakan Baginda sebagai contoh dalam jawaban hamba? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Raja tertawa kecil. Baiklah, kau boleh melibatkan aku. Jelaskanlah, aku ingin mendengar jawabanmu. Abu Nawas memandang sekeliling aula dan menunjuk seorang pelayan yang berdiri tak jauh dari singgasana. Pelayan itu tampak gugup karena tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Baginda, kata Abu Nawas, bukankah Baginda bisa memerintahkan pelayan itu untuk mengambil segelas air untuk Baginda? Tentu saja bisa, jawab raja sambil tersenyum. Itu adalah hal yang sangat mudah bagiku. Tapi Baginda, lanjut Abu Nawas, bukankah Baginda juga bisa mengambil segelas air itu sendiri tanpa bantuan pelayan? Raja terdiam sejenak. Ia mengangguk pelan, lalu tertawa kecil. Ya, benar Abu Nawas. Aku bisa melakukannya sendiri. Tapi mengapa aku harus repot-repot jika ada pelayan yang bisa melakukannya untukku? Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Ia melihat langsung ke mata raja dan berkata dengan suara tenang, "Nah, itulah jawabannya Baginda. Allah memang maha kuasa dan bisa melakukan segalanya tanpa bantuan siapapun. Tapi Dia juga maha pengasih dan maha bijaksana. Dia menciptakan malaikat bukan karena Dia membutuhkan mereka, tapi karena Dia ingin memberikan peran kepada makhluk lain dalam kehendaknya. Ini adalah bentuk kasih sayangnya." Semua orang di aula terdiam, mencerna kata-kata Abu Nawas. Raja menatapnya dengan wajah kagum. Jadi, lanjut Abu Nawas, seperti halnya Baginda yang memberi tugas kepada pelayan meski Baginda bisa melakukannya sendiri. Allah pun memberikan malaikat tugas-tugas tertentu. Dengan begitu, kehendaknya tetap berjalan sekaligus menunjukkan kebesaran dan keindahan ciptaannya. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau selalu membuatku terpesona. Jawabanmu sederhana, tapi penuh makna. Kau memang tak ada tandingannya. Semua orang di aula ikut tertawa, merasa lega dan terhibur. Raja pun lalu berkata, "Aku semakin kagum denganmu Abu Nawas. Kau tak hanya cerdas, tapi juga mampu menjelaskan hal yang rumit dengan cara yang indah." Sejak hari itu, raja semakin percaya pada kecerdasan Abu Nawas. Kisah ini pun menyebar ke seluruh negeri, menjadi cerita tentang kecerdasan yang tak hanya menghibur, tapi juga penuh hikmah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia menikmati suasana hiruk-pikuk di sana, sampai langkahnya terhenti oleh seorang saudagar kaya yang terkenal serakah. Saudagar itu menghampiri Abu Nawas sambil tersenyum sinis. "Hai Abu Nawas," sapanya. "Aku dengar kau punya banyak akal untuk mendapatkan uang. Apakah kau punya trik baru untuk membuatku lebih kaya lagi?" tanyanya dengan nada meremehkan. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Oh, tentu saja Tuan Saudagar," jawabnya. "Aku bahkan bisa menjual sebuah bangunan yang sangat besar, mewah, dan tak ternilai harganya kepada Anda. Bangunan ini akan membuat Anda dihormati semua orang." Mata saudagar itu langsung berbinar. "Bangunan seperti itu di mana letaknya? Cepat tunjukkan padaku, dan aku akan membelinya berapapun harganya." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Ikut denganku sekarang juga ke pusat kota. Anda akan melihatnya sendiri." Tanpa pikir panjang, saudagar itu mengikuti Abu Nawas ke tengah kota. Sesampainya di sana, mereka berdiri di depan sebuah masjid besar yang megah. "Ini dia," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Masjid ini adalah bangunan paling indah di kota.
Setiap hari ratusan orang datang ke sini. Jika Anda memilikinya, semua orang akan menghormati Anda." Saudagar itu memandangi masjid dengan penuh kekaguman. "Benar juga," gumamnya. "Masjid ini besar, kokoh, dan selalu ramai. Kalau aku memilikinya, aku pasti akan menjadi orang yang paling disegani di kota ini." Abu Nawas tersenyum licik. "Baiklah kalau begitu. Masjid ini kuberikan padamu seharga 100 keping emas." Tanpa pikir panjang, saudagar itu menyerahkan 100 keping emas kepada Abu Nawas. Setelah menerima uangnya, Abu Nawas segera pergi sambil menahan tawa. Keesokan harinya, saudagar itu kembali ke masjid dengan penuh kebanggaan. Ia berpikir untuk mulai menarik sewa dari orang-orang yang datang. Namun, ketika ia menyatakan kepemilikannya atas masjid, orang-orang di sana langsung marah. "Apa maksudmu mengaku-ngaku masjid ini milikmu? Ini rumah ibadah, bukan milik pribadi," seru mereka. Saudagar itu kebingungan dan merasa dipermalukan. Ia segera berlari mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Saat menemukannya, saudagar itu langsung memarahi Abu Nawas. "Kau menipuku, Abu Nawas. Kau menjual masjid yang bukan milikmu." Namun, Abu Nawas tetap tenang. "Tuan saudagar, aku tidak pernah menipu Anda. Bukankah sudah kukatakan bahwa ini bangunan yang tak ternilai harganya dan dihormati oleh semua orang? Anda sendiri yang salah memahami. Lagi pula, masjid adalah rumah ibadah, bukan untuk diperjualbelikan." Saudagar itu terdiam, sadar bahwa keserakahan telah mempermalukannya di depan orang-orang. Sementara itu, para penduduk yang mendengarkan kisah ini tertawa terbahak-bahak, mengagumi kecerdasan Abu Nawas. Dan dari kejadian ini, saudagar itu pun akhirnya belajar satu hal penting: keserakahan hanya akan membawa kerugian. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa yang terletak di kaki bukit, penduduk mulai merasa resah. Dalam beberapa minggu terakhir, mereka mengalami kehilangan uang secara misterius. Setiap pagi uang yang disimpan di bawah bantal hilang tanpa jejak. Tak hanya itu, barang-barang kecil seperti perhiasan dan barang berharga lainnya juga menghilang begitu saja. Semua orang di desa mulai saling berbisik, dan tak lama desas-desus pun muncul bahwa ada tuyul yang suka mencuri yang berkeliaran di sekitar desa mereka. Melihat keadaan yang semakin kacau, para penduduk memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu dipanggil untuk datang ke desa tersebut. Setelah mendengarkan cerita dari para penduduk, Abu Nawas tersenyum lebar. "Tenang, jangan khawatir. Aku akan mengatasi masalah ini. Tapi ada satu syarat," kata Abu Nawas dengan suara yang penuh misteri. Semua orang pun penasaran. "Apa syaratnya, Tuan Abu Nawas?" tanya salah seorang penduduk. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata, "Aku akan memecahkan masalah ini. Tapi kalian harus mengikuti rencanaku sepenuhnya, tanpa ada yang boleh mengubahnya." Tanpa pikir panjang, para penduduk desa langsung mengangguk. Mereka ingin masalahnya ini segera selesai. Malam itu Abu Nawas mengumpulkan seluruh penduduk di balai desa dan menjelaskan rencananya. Setiap orang harus meletakkan segenggam uang di bawah bantal, tapi bukan sembarang uang. Uang itu harus dilapisi dengan getah lengket dari pohon nangka. Warga yang mendengarnya agak kebingungan, tetapi mereka tetap mengikuti saran Abu Nawas. "Tunggu dulu," teriak Abu Nawas lagi. "Selain itu, aku juga akan meletakkan mangkuk penuh tepung di setiap sudut rumah. Kalian harus memastikan tepung itu tersebar dengan rapi.
Para penduduk mulai melihat keanehan dalam rencana itu. Namun, mereka mempercayai Abu Nawas yang terkenal cerdik. Mereka pun melakukan apa yang diminta meskipun tak sepenuhnya mengerti. Malam pun tiba, dan seperti yang sudah diperkirakan, muncullah sesosok tuyul kecil datang dengan diam-diam. Ia telah mengetahui kebiasaan penduduk desa yang menyimpan uang di bawah bantal saat tidur. Dengan langkah hati-hati, tuyul itu menuju rumah pertama dan melihat segenggam uang tergeletak di bawah bantal. Hah, jackpot, pikir tuyul. Senyum lebar muncul di wajah kecilnya. Namun begitu tangan tuyul menyentuh uang tersebut, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Tangannya tiba-tiba lengket. Ia mencoba menarik uang itu, tetapi semakin ia menarik, semakin lengket tangannya. Getah pohon nangka yang dilapiskan pada uang membuat tangan tuyul semakin terperangkap. Ia pun mulai panik. Tuyul itu mencoba menggosokkan tangannya ke tubuhnya agar getahnya hilang, tapi justru semakin lengket. Aduh, kenapa ini? Pikirnya semakin bingung dan frustasi. Ia berlari keluar mencoba menghindar, tetapi masalahnya semakin parah. Getah lengket itu telah menempel di tubuhnya dan kini ia berlumuran kotoran. Di luar rumah, Abu Nawas telah menyebarkan tepung di lantai. Tepung itu membuat jejak langkah tuyul terlihat jelas di malam yang gelap. Dengan tenang, Abu Nawas memerintahkan para penduduk untuk mengikuti jejak tepung yang meninggalkan jejak kecil dan berlumuran getah. Mereka berjalan perlahan-lahan, mengikuti jejak itu dengan penuh harap. Jejak itu mengarah ke sebuah pohon besar di pinggir desa. Di bawah pohon, dengan tubuh penuh tepung dan getah, tuyul itu terlihat kelelahan dan putus asa. "Aku kalah. Aku tidak bisa lari lagi," teriaknya dengan suara melengking. Abu Nawas mendekati tuyul yang ketakutan itu dan tersenyum licik. "Jadi, kau adalah penyebab hilangnya uang-uang di desa ini," kata Abu Nawas sambil menatap makhluk kecil itu dengan penuh perhatian. Tuyul yang tampak lelah dan malu memohon dengan suara gemetar. "Ampun Tuan Abu Nawas, aku hanya ingin uang sedikit. Jangan tangkap aku. Aku janji tidak akan mencuri lagi." Abu Nawas menatap tuyul itu sebentar, lalu tertawa kecil. "Baik, aku tidak akan menangkapmu," kata Abu Nawas, "tapi dengan satu syarat." Tuyul yang ketakutan langsung menundukkan kepalanya. "Apa syaratnya Tuan Abu Nawas? Aku akan melakukan apa saja." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kau harus berjanji untuk tidak mencuri lagi di desa ini. Kau harus menghindari kebiasaan jahatmu dan mencari cara yang lebih baik untuk hidup." Tuyul itu mengangguk dengan ketakutan dan berjanji. "Aku bersumpah Tuan Abu Nawas, aku tidak akan mencuri lagi. Aku akan pergi dan tidak akan kembali lagi ke desa ini." Sejak kejadian itu, tuyul tidak pernah lagi muncul di desa tersebut. Penduduk sangat berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah mengatasi masalah mereka dengan cara yang begitu cerdik. Mereka pun menyadari bahwa dengan kecerdikan dan ketekunan, mereka bisa mengatasi masalah tanpa kekerasan. Abu Nawas pun tertawa kecil sambil berjalan meninggalkan desa. "Kalau ingin mengusir yang jahil," katanya dengan penuh senyum, "cukup buat mereka belajar dari kesalahannya sendiri." Dan sejak itu, desa itu kembali aman. Warga bisa tidur nyenyak tanpa khawatir uang mereka akan hilang lagi. Dan mereka tak akan pernah lupa pada pelajaran yang diajarkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, menikmati udara pagi yang segar. Beberapa orang sahabatnya mendekat, dan salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang engkau renungkan pagi ini?" Abu Nawas tersenyum penuh makna.
aku sedang memikirkan betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bahkan dari sesuatu yang terlihat sepele seperti napas. Salah seorang sahabatnya yang dikenal suka menggoda menjawab, "Napas? Nikmat apanya Abu Nawas? Itu kan hal biasa. Semua orang bisa bernapas." Abu Nawas terkekeh. "Kalau begitu, mari kita hitung nikmat Allah ini dari napas saja. Sehari semalam, berapa kali kita bernapas menurutmu?" Mereka semua terdiam. Salah seorang dari mereka mencoba menjawab, "Mungkin ratusan Abu Nawas." Abu Nawas menggeleng. "Tidak hanya ratusan, melainkan ribuan kali. Aku pernah menghitung, kira-kira 14.000 kali sehari semalam kita bernapas." Mereka semua terkejut. 14.000 kali? Bagaimana bisa engkau menghitungnya, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum lagi. Kali ini ia tersenyum lebih lebar. "Aku tidak benar-benar menghitungnya satu persatu. Tapi para tabib pernah mengukur. Rata-rata manusia bernapas sekitar 20 kali per menit. Kalau dihitung dalam sehari semalam, itu mencapai 14.000 kali." Salah satu sahabatnya tampak kebingungan. "Jadi maksudmu napas ini nikmat?" Abu Nawas mengangguk. "Coba bayangkan, jika Allah mencabut nikmat napas ini, berapa lama kita bisa bertahan? 1 menit? 2 menit? Mungkin hanya beberapa saat. Dan apakah kita harus membayar setiap kali kita menarik napas? Tentu tidak. Allah memberikannya cuma-cuma, tapi seringkali kita lupa untuk bersyukur." Seorang sahabat lain menunduk, merasa malu. "Engkau benar Abu Nawas. Nikmat yang besar ini seringkali kita anggap remeh." Abu Nawas menepuk bahu sahabatnya. "Karena itu wahai teman-temanku, mulai sekarang mari kita jadikan setiap tarikan dan hembusan napas sebagai pengingat untuk bersyukur kepada Allah. Sebab sesungguhnya nikmatnya tak pernah putus, sedangkan syukur kita amatlah sedikit." Setelah mendengar kata-kata Abu Nawas, mereka semua terdiam. Hati mereka bergetar. Sejak hari itu, mereka bertekad untuk lebih banyak mengingat nikmat Allah, bahkan dari hal-hal yang paling sederhana seperti nafas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.